Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita di hari yang baru ini. Ada kasih karunia, ada kemurahan, ada yang baru selalu dari Tuhan. Tuhan siapkan untuk kita semua. Pada saat ini kita akan kembali belajar tentang prinsip kerajaan surga. Dan kita sudah belajar bahwa kerajaan surga itu punya nilai, prinsip tentang otoritas. Kalau kita bisa memahami di mata Tuhan, kita akan mudah sekali melihat mujizat dan diakui memiliki iman yang besar. Dan kita sudah belajar bahwa yang terbesar di kerajaan surga adalah mereka yang tetap percaya walaupun sedang menghadapi masalah persoalan. Dan Yohanes Pembaptis meragukan, mempertanyakan, benarkah Yesus itu Tuhan? Dan itu membuat Tuhan berkata bahwa orang yang lahir dari perempuan tidak ada yang pernah melebihi Yohanes Pembaptis, tapi orang yang terkecil di kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Karena itu kita ingin kembali melihat firman Tuhan bahwa kerajaan Allah itu bukan bicara tentang makanan, minuman, bicara tentang hal-hal lahiriah, tapi kerajaan surga adalah berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang sukacita, bicara tentang damai sejahtera. Dan saya ingin mengajak saudara melihat dalam kitab Kejadian ketika pertama kali manusia yang hidup di dalam prinsip kerajaan surga, Adam dan Hawa, mereka menikmati suasana damai, suasana indah, hubungan yang luar biasa dengan Tuhan, dan segala-galanya kita lihat begitu luar biasa. Tetapi ketika manusia memberontak kepada Allah, tidak taat, jadi kerajaan surga bicara tentang ketaatan. Mari kita lihat dalam kitab Kejadian ayat 5 mulai sampai ayat 19. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Kita melihat iblis menipu Hawa dengan berkata, kalau kau makan buah ini, kalau kau memberontak kepada Allah yang sebenarnya. Tapi tipu daya iblis berhasil masuk. Dia mengatakan ada sebuah janji, kau akan jadi seperti Allah. Di kerajaan Allah, Allah itu adalah Tuhan. Tuhan itu adalah Allah. Dia yang menjadi nomor satu. Tetapi pemberontakan membuat kita keluar dari prinsip. Kita menjadikan diri kita sendiri Allah. Dan kita sebenarnya sudah keluar dari konsep kerajaan Allah. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena ia memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka. Lihat, ketika mereka keluar dari konsep kerajaan Allah, mata mereka terbuka, Bapak Ibu. Dan ternyata mereka tahu bahwa mereka telanjang. Sebenarnya mereka telanjang, tetapi mereka tidak melihat ketelanjangan mereka. Jadi orang yang keluar dari konsep kerajaan Allah, dia lebih menyadari hal-hal lahiriah, hal-hal daging, hal-hal dunia ini daripada kerajaan Allah, hal-hal yang kebenaran. Makanya ketika mereka memakan, memberontak, mata mereka terbuka. Mereka tahu mereka telanjang, padahal mereka jelas mereka tidak berpakaian sebelumnya, tapi mereka tidak melihat ketelanjangan mereka karena ada kemuliaan Tuhan. Lalu mereka menyemat daun pohon ara itu, dan mereka mulai coba menutupi ketelanjangan mereka dengan pohon ara, dengan cara mereka sendiri, bukan dengan kemuliaan Allah, dan membuat sawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan. Jadi lihat, mereka lari bersembunyi dari hadapan Tuhan, padahal di mata Tuhan semua terbuka, telanjang. Mereka bersembunyi terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Bapak Ibu, yang pertama, ketika orang keluar dari konsep kerajaan Allah, ketakutan akan datang. Makanya gak heran, saudara, perbedaan yang begitu nyata sekali dalam hidup kita adalah kalau kita gak berada dalam konsep kerajaan Allah, kita akan selalu berada di bawah ketakutan. Seperti manusia pertama ini, aku takut sebab aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon itu yang kularang? Engkau makan itu? Manusia menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang memberi daripada pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kita lihat, tidak ada kejujuran. Makanya kerajaan Allah bicara tentang kebenaran, bicara tentang sukacita, bicara tentang damai. Jadi
Ketika ini manusia melanggar firman, ini nggak ada lagi. Mereka mulai tidak jujur, tidak terbuka. Tuhan tanya, apa kau makan? Malah dia berkata, perempuan yang kau tempatkan itu yang kasih aku makan. Ya, saudara lihat dampaknya. Apa yang terjadi bahwa firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Lihat, tanah menjadi terkutuk karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu, dan tanah sumur hidupmu, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kita melihat Bapak Ibu bagaimana dampak akibat orang tidak lagi berada dalam kebenaran. Dia menjadi tidak jujur, menjadi tidak benar. Kehilangan damai sejahtera, ada ketakutan, kesulitan, kesusahan yang begitu luar biasa dialami. Dan karena itulah Bapak Ibu, Tuhan mengajak kita untuk kembali, dan jalan untuk kita kembali masuk dalam konsep kerajaan surga. Dan dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi jalan untuk kita masuk kembali dalam prinsip kerajaan surga, yang pertama adalah bertobat. Bertobat itu kita sadar bahwa kita berdosa, kita harus mengakui diri kita. Lalu kita percaya, kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat dan mulai hidup menghidupi prinsip-prinsip Tuhan, hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam iman, percaya, bertumbuh, berkembang, untuk kita menjadikan satu-satunya Tuhan dalam hidup kita hanya Yesus. Karena di kerajaan Allah, Allah lah Tuhannya, Yesuslah penguasa tunggalnya. Karena itu kita perlu mengembangkan diri kita, perlu memperbesar ketaatan kita, berjalan walaupun hidup dalam kebenaran itu prinsipnya adalah kita tetap berespon benar walaupun kita diperlakukan tidak benar. Kita tetap bereaksi benar apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Itulah cara jalan kita untuk belajar mengembangkan hidup di dalam kerajaan Allah, sehingga hati kita akan kembali dipenuhi dengan damai, sejahtera, sukacita, sehingga kita akan melihat bagaimana ketakutan dilenyapkan dari dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Karena itu saya berdoa, mari kita kembali bertobat, berbalik kepada Tuhan, hidup dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.